with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianti Ananda Putri dengan NIM 06031282530040. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampuh oleh Ibu Fitriati SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menampilkan proses wawancara bersama narasumber berprofesi seorang guru serta menambah pemahaman mengenai perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, semoga Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya karena sudah berkenan meluangkan waktu untuk Dianti pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, Dianti ingin melakukan wawancara terkait tugas ujian akhir semester Dianti mengenai perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral peserta didik, serta bagaimana strategi guru dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprianti SPD. Sini saya sebagai guru mata pelajaran biografi di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Saya di sini mengajar untuk anak 10 dan 11. Saya bergabung di SMA Negeri 1 itu di tahun 2020. Jadi kalau di tahun 2026 ini berarti sudah jalan 6 tahun ya, kurang lebih saya 6 tahun bergabung di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Oke, udah kurang lebih 6 tahun ya Ibu berarti mengajar di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Oke, untuk perkembangan siswa pada saat ini yang pasti ya anak-anak zaman sekarang ini ya sudah pintar-pintar semua ya, apalagi kalau sekarang ini kan zaman digitalisasi ya. Jadi semuanya apa-apa pasti dari internet. Apapun itu mau cari sumber belajar, mau searching apapun itu pasti dari internet gitu. Jadi untuk sekarang sih anak-anaknya sudah sangat pintar dalam mencari sumber-sumber belajar itu bisa dari mana saja sebenarnya. Itu tadi ya, karena anak-anak ini sekarang semuanya apa-apa internet, jadi mereka tuh menganggap semua yang mereka butuhkan itu bisa secara instan gitu. Nah, tapi terkadang di dalam kelas itu kan bukan hanya sebagai teori, tapi mereka harus bisa mengimplementasikan atau secara langsungnya, tindakan secara langsungnya itu bagaimana? Contoh, misal biasanya kan anak-anak ini kalau dikasih sebuah masalah, biasanya mereka taunya mengerjakan sebuah soal atau tugas itu biasanya dapat tugas langsung dikerjakan. Nah, tapi ini saya maunya itu anak-anak bukan hanya tahu sama mengerti sama teorinya saja, tapi paham implementasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari itu ada kaitannya atau tidak, begitu. Sosial emosional. Untuk sosial emosional ya sejauh ini saya temui anak-anak terkhususnya di SMA Negeri 1 ya, anak-anaknya itu ya terbuka ya. Anak-anak itu suka bercerita, jadi memang untuk membangun kedekatan dengan mereka sangat-sangat diperlukan. Jadi sehingga kalau kita sudah bisa dekat bersama mereka ya bisa lebih mudah mengarahkan bagaimana untuk kegiatan pembelajaran terhadap mereka. Jadi kita perkenalan dulu bagaimana anaknya, dia seperti apa, baru itu melakukan sebuah pendekatan terlebih dahulu ya, baru bisa untuk tetap selanjutnya dalam membimbing mereka dalam kegiatan pembelajaran gitu.
Ada kaitannya dengan kejujuran ya. Ya, kejujuran, Ya, kalau kedisiplinan. dibilang anak-anak zaman sekarang ini ya kalau di dalam peran akademik ya mungkin memang karena tadi balik kepada digitalisasi. Kalau untuk kejujuran yang pasti memang ini sangat-sangat menjadi apa ya, masalah yang sangat besar karena semuanya dimanfaatkannya menggunakan digitalisasi ya. Kami perlu memantau yang mereka lakukan itu biar apa ya, biar mereka itu kejujurannya tetap terjaga walaupun mudah mengakses sebuah informasi gitu. Nah, jadi kalau contohnya misal dalam mengerjakan soal, ya kalau mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan, itu otomatis tidak perlu menggunakan, apalagi kalau sekarang sudah ada ini ya, AI ya. AI. GPT, Ya, ChatGPT. Gemini AI, ya. Nah, apalagi itu kan biasanya kalau membuka yang seperti itu biasanya kata-katanya itu sudah tersusun, tapi Ya. beda kalau mereka paham dan bisa mengembangkan pemaparan permasalahannya dengan sendiri. Iya. Tantangan terbesar ya pastinya kami tetap harus terus mengikuti perkembangan anak-anak ya. Walaupun memang ya anak-anak ini kan untuk 60 atau 70%-nya memang banyak di sekolah ya. Jadi kami sebagai guru memang harus terus menanamkan nilai karakter siswa-siswi yang memiliki moral, berkarakter disiplin yang tinggi, kejujuran dan kreativitas ya. Namun kami juga butuh berkolaborasi dengan orang tua dalam memantau perkembangan anak juga. Jadi apabila anak tersebut ada masalah, itu datang dari rumah atau dari luar, itu kami bisa berkoordinasi dengan orang tua gitu. Jadi karena di dalam kelas itu karakter anak beda-beda ya. Jadi tidak bisa kita satukan, tidak bisa kita samaratakan. Tahap awal biasanya saya di sekolah ini kami menerapkan yang namanya pembuatan kesepakatan kelas. Nah, biasanya kalau di awal tindakan yang harus dilakukan, konsekuensi yang nanti didapatkan ketika apabila kesepakatan yang sudah disepakati itu dilanggar atau bagaimana. Dan terus melibatkan siswa juga dengan cara dalam kegiatan pembelajaran siswa diajak untuk berkolaborasi gitu, kerjasama dalam tim dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau materi yang akan dibahas pada saat itu. Dan pasti ikutin tren masa kini ya, apalagi anak-anak yang saya ajar ini sekarang ini adalah generasi Z ya, Gen Z ya. Gen Z ya. Jadi yang pasti ya Gen Z yang pasti mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, yang pasti kalau anak kalau hanya dikasih materi saja pasti mereka bosan kan? Ya, bosan. Pasti ada trik pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan salah satunya ya kalau saya lakukan biasanya melakukan pembelajaran berbasis game. Oh, Ya, game. ada berbasis game, ya ada game biasanya menggunakan platform quizzes, ya wordwall. Nah, itu membuat anak itu lebih penasaran daripada mereka membacakan. Memang anak ini di kesulitannya itu adalah berliterasi ya memang. Tapi kami mencari solusi lain atau cara lain biar mereka tertarik dalam belajar. Analisis berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, bahwa siswa saat ini tuh lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet sehingga kemampuan mencari sumber belajar tuh menjadi lebih cepat. Namun, kemudahan tersebut tuh membuat sebagian siswa tuh menjadi terbiasa mendapatkan sesuatu secara instan dan kurang memahami materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tuh sejalan dengan teori Jean Piaget, yaitu bahwa siswa SMA tuh berada pada tahap opsional formal, yaitu mulai mampu berpikir logis dan kritis. Oleh karena itu, guru tuh perlu membimbing siswa agar tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut narasumber juga bahwa siswa tuh cukup terbuka dan senang bercerita kepada gurunya
Untuk membangun hubungan yang baik, guru tuh perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu agar siswa tuh merasa nyaman dan lebih mudah diarahkan. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson yang menyatakan bahwa remaja tuh sedang berada pada tahap pencarian jati diri, sehingga membutuhkan dukungan dan hubungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar termasuk guru. Nah, menurut narasumber juga bahwa kejujuran akademik itu menjadi tantangan terbesar karena siswa tuh mudah memanfaatkan teknologi seperti AI untuk mengerjakan tugas. Oleh karena itu, guru tuh perlu terus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab kepada siswanya. Tersebut sesuai dengan teori Lawrence Kohlberg yang kata bahwa perkembangan moral tuh dipengaruhi oleh pembiasaan dan lingkungan sekitar. Nah, karena itu kerjasama antara guru dan orang tua tuh sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Dalam menghadapi perkembangan siswa, guru melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa dan menerapkan kesepakatan siswa agar siswa tuh lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, guru menggunakan media pembelajaran berbasis game seperti Quizzes dan Word Wall agar pembelajaran itu lebih menarik bagi generasi Z dan siswa tidak mudah bosan. Nah, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik itu tidak hanya berkaitan dengan akademik, tetapi juga sosial, emosional, dan moral. Nah, guru tuh perlu mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap menanamkan nilai karakter kepada siswanya. Selain itu, kerjasama antara guru dan orang tua juga sangat penting agar perkembangan peserta didik itu dapat berjalan dengan lancar dan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.